Kamu cantik, kamu ganteng, kamu jelek. Tidak. Semuanya jelek. Wah, bosan kali aku. Run. Waduh, gawat. Robotnya Bang Afan. Hah, robot? Rara! Hah, mampus aku. Mami, tolongin Rara. Kalian kenapa sih? Sini duduk sama mama sama papa. Kita lagi lihat album nih. Nah, jadi ini waktu mama sama papa nikah, dan ini waktu mama lagi ngandung kamu, Ra. Wah, mama, halaman selanjutnya boleh aku yang buka nggak? Ya boleh dong, sayang. Oke. Hah? Ini apa? Dek, boleh minta sedikit rezekinya? Enak aja minta-minta. Ini uang buat aku beli baju tahu. Bantu paman, Dek. Seharian belum makan. Ya udah nggak usah makan paman hari ini, puasa aja. Dadah Kismin. Aku ada sedikit rezeki. Terima ya, paman. Kamu anak yang baik. Terima kasih ya. Semoga rezekimu bertambah. Sama-sama. Aku pamit ya, paman. Anak itu baik sekali. Aku akan ke atas dan berdoa untuknya. Wah, makasih ya Bu, udah mau main kesini. Iya Bu, sekalian jalan-jalan. Wih Bu, ganteng banget anaknya. Tante punya anak cewek loh, bentar ya. Catherine, sini. Iya Mah, ada apa Mah? Wah, cantik ya Bu anaknya. Catherine, kenalin, ini anaknya teman Mama. Halo, namaku Catherine. Arkana. Maaf ya Bu, dia emang kayak gitu anaknya. Ya nggak apa-apa, biasalah itu anak-anak, nanti juga akrab sendiri. Ya ampun Arkana, aku seneng banget. Kita satu sekolah lagi. Aku seneng banget tahu. Kamu juga pasti seneng kan? Ya kalau gue enggak. Lo kenapa coba? Dari awal kita ketemu sampai sekarang, lo selalu deket-deket sama gue, nempel-nempel sama gue. Lo pikir gue suka? Enggak. Maafkan aku Arkana. Catherine, aku suka sama kau. Kau jadi pacar aku ya, nggak boleh nolak. Bejirah kok ditembak pula aku sama dia. Haina sakit Mah. Diam, tetap sekolah. Biar mama makan. Cepat makan Haina. Gak nafsu makan Mah. Mama bantu makan. Haina gak kuat jalan. Mama bantu. Biar kamu cepat sampai. Pasti sampai ke sekolah. Kamu terlambat. Gimana ini Pak? Anak Bapak mecahin kaca rumah saya. Udahlah Bu, namanya juga anak-anak. Ayo deh kita pulang. Kamu tahu kan Tak harus ngapain? Iya mah tahu. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Ayo Tak, kita pulang. Irang, fotoin yang cakep ya, soalnya gue mau upload di Instagram. Oke, aku boleh ikutan foto juga nggak sih? Tuh sadar diri dong, lo tuh gak selevel ya sama kita mau ikutan foto segala. Gue kan ajak lo kesini supaya jadi babu doang. Aku kirain kamu mau temenan sama aku. Ih, minimal sadar diri. Kita sudah sini balikin HP gue. Iya, ini HP-nya. Ayo guys, kita pergi berbekyuan. Setiap ada yang subscribe, kamu bakalan tambah cantik. Hah? Seriusan ini? Ya ampun, beneran. Kalau beneran guys, aku minta tolong kalian untuk subscribe ya. Kira-kira bakalan berhasil nggak ya? Guys, lihat nih baju baru gue, cantik banget kan? Bahwa ini 3 juta. Undang Ireng lagi ya ke sini. Iya dong, buat fotoin kita karena hasil fotonya bagus. Tapi kemana sih dia? Belum datang juga. Awas aja kalau udah sampai. Hai guys, sorry banget ya aku telat. Wah, cantik banget. Kamu selebgram ya? Ih, makasih udah dibilangin cantik. Masa kalian lupa sama aku? Aku Ireng loh. Oh my god, really? Kok bisa glow up sih, Ki? The power of subscriber. Raka duduk di bangku paling belakang. Anak paling males, paling sering tidur di kelas, dan dia sangat menyukai si Rinjani, cewek tercantik di kelas. Setiap hari Raka suka curi-curi pandang, tapi anehnya Rinjani nggak pernah ngomong sepatah kata pun ke dia. Bahkan kalau Raka sapa, Rinjani cuma senyum doang terus pergi. Keesokan harinya Raka sangat cemas karena Rinjani belum juga datang. Raka pun menanyakannya kepada guru, dan setelah mendengar jawaban guru Raka pun terkejut. Ternyata Rinjani adalah siswi yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu, tapi arwahnya masih ada di kelas itu. Perhatian teman-teman. Semua nengok. Siapa yang gak ngerjain PR
tangan. Semua angkat tangan. Sama nih, nanti kalau Pak Guru lupa jangan diingetin ya. Pak Guru datang dan memulai pelajaran seperti biasanya. Di belakang si Gilang angkat tangan. Ada apa Gilang, kamu angkat tangan? Tidak. Bapak lupa ada PR, Pak. Kamu caper banget ya. Hajar aja anak-anak. Si Gilang pun dikeroyok. Apakah di kelas kalian ada yang caper kayak si Gilang? Coba komen. Pada suatu malam, Bu Nining khawatir karena Agus anaknya belum pulang-pulang. Tak lama, terdengar ketukan pintu. Ternyata itu si Agus. Maaf Bu, aku pulangnya telat. Syukurlah nak, kamu sudah pulang. Ibu khawatir. Si Agus pun segera mandi untuk membersihkan badan. Tiba-tiba ada ketukan pintu lagi. 2 polisi berdiri di depan rumah. Kami dari kepolisian, mohon maaf. Tadi anak ibu kecelakaan dan meninggal di tempat. Tidak mungkin. Ia buru-buru memeriksa kamar mandi. Dan benar saja si Agus sedang mandi. Maaf Pak, anak saya ada di dalam. Dia sedang mandi. Mungkin itu Agus tetangga sebelah. Mohon maaf Bu, sudah mengganggu waktunya. Kalau begitu saya pergi dulu Bu. Polisi itu pun segera pergi dan meninggalkan rumah Bu Nining. Bu, tadi siapa yang mengetuk pintu tengah malam gini? Si Ujo sering digangguin si Wahid. Perhatian anak-anak, ada murid baru mau memperkenalkan diri, mohon duduk. Murid barunya gadis cantik, oi. Salam kenal semuanya, namaku Sinta. Cantik juga nih cewek, gua incer ah. Dia duduk di sebelah si Ujo. Hei kacamata, nama lu siapa? Nama gua Ujo. Jam pulang sekolah tiba si Sinta dicegat si Wahid. Kamu beruntung sekali disukain sama aku, cowok paling ganteng. Mau gak jadi pacarku? Maaf, cowok jelek kayak lu bukan tipeku. Sinta menghampiri si Ujo. Hai Ujo, temanin aku makan, aku traktir yuk. Si Ujo pun ditraktir sama si Sinta, sedangkan si Wahid mengintip dengan perasaan kesal. Beres makan mereka dicegat. Sadar diri, jangan so ganteng lu. Lu beraninya sama orang lemah, sini lawan gua. Si Wahid pun kalah dan babak belur. Iya bentar ya, aku mau pipis dulu. Jangan pipis sembarangan, Kak. Emangnya kenapa? Waktu itu pernah ada anak kecil pipis sembarangan. Tiba-tiba tubuhnya terasa berat, hingga dia pun terjatuh. Ternyata apa? tubuhnya ketempelan genderuwo. Kok bisa sih? Jadi pada saat dia pipis, bisa mengenai genderuwo yang sedang bobo. Serem banget ih. Kebotak pipis di celana. Aku udah gak kuat nih. Mama, kok ada cowok kurang ajar tidur sama adek? Katanya nggak boleh bawa bareng cewek dengan cowok, tapi dibiarin begini. Apaan sih mama ini ya? Kau lagi, anak siapa sih kau ini? Dasar jelek. Awas aja nanti. 2 anak ini lagi turun tangga, tiba-tiba adik laki-lakinya kepleset dan jatuh. Dia langsung nangis kesakitan. Tapi tiba-tiba kakaknya teriak kayak habis lihat sesuatu yang bikin kaget. Tunggu, kenapa dia teriak bro? Apa yang dia lihat? Aku kasih tahu sebentar lagi. Sebelum lanjut, kalau monster tiba-tiba nyerang rumahmu, siapa yang kamu selamatkan dulu? HP-mu? Cuek aja. Ibu? Kasih like. Ayah? Tulis di komentar. Saudara? Tekan subscribe. Kakek nenek? Share ke teman. Kalau mau selamatin semua keluarga, ya lakuin semuanya sekarang juga. Ternyata si kakak melihat sesuatu, sebuah sepeda baru, hadiah dari orang tua mereka. Dan seketika, adik yang tadi nangis langsung tersenyum bahagia. Ridwan nembak Salsa tapi Salsa udah punya pacar. Salsa jalan tanpa lihat sekitar ada mobil ngebut. Salsa diselamatkan Ridwan tapi malah Ridwan yang tertabrak dan meninggoy. Dari saat itu hantu Ridwan suka mengikuti Salsa tapi Salsa tidak bisa melihatnya. Suatu hari pacarnya Salsa selingkuh dan lalu Salsa memarahinya. Pacarnya Salsa mendorong Salsa ke tengah jalan. Salsa tertabrak dan meninggoy. Kini Salsa jadi hantu juga. Jadi Ridwan dan Salsa bisa saling melihat. Mereka pun saling cinta dan menikah, lalu menghampiri mantan pacarnya Salsa untuk balas dendam. Oh, ini apa? Mama nggak punya uang, kita makan batu ya. Haina punya ide. Rena, kita mulai Perut Haina lapar. Iya, Tante. Silahkan dimakan. Tidak, Tante. Bungkus aja. Ini, Makasih, Tante. Yaudah, kita main yuk. Haina mau makan? Bungkus aja, Kakak. Baiklah. Ah, ayamku. Makasih, Kakak. Mama, Haina mau makanan. Mantap. Selamat makan. Nyam 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 nyam. Mama, kita makan Sudah habis. Kamu makan batu aja.
Seorang satpam di toko melihat ada anak kecil sedang mencoret-coret kaca. Hei berhenti, itu fasilitas umum. Nggak boleh dicoret-coret. Anak itu terkejut. Saya cuma mau gambar bintang, Pak. Jangan banyak alasan, kamu bisa kena masalah kalau kayak gini. Ayo ikut saya ke kantor. Anak itu panik langsung kabur, satpam itu pun mengejarnya. Jangan lari, dasar bocah nakal. Satpam itu pun berhasil menangkapnya. Mau lari kemana lu, dasar bocah bandel? Lalu satpam membawa anak itu, tiba-tiba muncul seorang wanita kaya. Ada apa ini ribut-ribut? Anak ini coret-coret dinding kaca, udah jelas dia salah. Anak itu terdiam ketakutan. Kamu lupa dulu, saat kamu kecil, kamu juga aku temuin sedang mencuri makanan. Kalau waktu itu aku nggak nolong, mungkin sekarang kamu masih di jalanan. Wanita kaya itu pun jongkok di depan si anak. Kenapa kamu gambar bintang? Ibu saya sedang dirawat di rumah sakit. Katanya bintang selalu ada walaupun gelap. Jadi saya gambar ini biar bisa nunjukin ke ibu. Mulai sekarang kamu nggak usah takut, aku bakal bantu urus biaya rumah sakit ibumu.